Puji Tuhan, Shalom, salam damai. Kita lanjut dengan Injil Matius bab 23 dengan judul perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Tetapi sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaman Yesus di sini sangat panjang. Dan Yesus mengecam siapa? Mengecam orang-orang munafik. Ya, di sini dituliskan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan mereka yang munafik, ya. Jadi waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi munafik, ya. Apakah ada yang tidak munafik? Ya mungkin ada juga, ya. Tapi yang dikecam adalah yang munafik. Jadi saya menggarisbawahi ini yang munafik. Sebab Yesus selalu mengatakan, hai kamu ahli-ahli Taurat, kamu munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Yesus selalu mengatakan itu. Lihat ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi kalau tidak munafik nggak apa-apa. Tapi yang ditekankan adalah mereka yang munafiknya. Ada juga ahli-ahli Taurat yang baik, ya. Nggak tahu ya persentasenya lebih banyak atau yang lebih sedikitnya. Yang jelas Yesus tidak hanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya kita semua ini juga yang munafik itu kita dikecam oleh Yesus. Kita yang selalu hanya memikirkan, mementingkan kehidupan lahiriah duniawi, nampak suci, nampak saleh, nampak baik, tetapi hatinya penuh dengan penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, kebodohan, ketamakan. Ya kita sekarang juga mendengarkan, ya, ada salah satu pengikut Yesus, ya, seorang ya boleh dibilang selebriti, ya, ditangkap karena korupsi yang jumlahnya triliunan, ya. Padahal ini adalah salah satu pengikut Kristus, ya. Tapi mereka nggak mau mempraktekkan, ya. Ini dia, pengikut Yesus itu sudah diajari yang baik, tapi nggak mempraktekkan, jadi hasilnya jahat, hasilnya jelek. Sudah diajari baik, tapi tidak dipraktikkan, ya tetap jadi jelek. Nah sebaliknya, ya, orangnya diajari jahat dengan ajaran yang jahat, tetapi dia tidak mempraktikkan, jadinya baik. Ngerti nggak? Ngerti, ya? Jadi kalau sudah diajari baik, ajarannya baik, tapi tidak dipraktikkan, hasilnya ya tidak baik. Sebaliknya, diajari jahat tetapi tidak dipraktekkan, ya jadinya baik. Nah makanya pengikut Yesus itu sudah diajari dengan ajaran yang baik, ya, praktekkan supaya jadi baik. Jangan jadi munafik seperti ahli Taurat ini, ya. Mereka menaruh beban berat ke atas bahu orang, tetapi mereka sendiri nggak mau menyentuhnya, ya. Kan beban itu dalam arti apa?
tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini dilanggar, kamu celaka. Ya, tetapi mereka sendiri melanggarnya ya. Ya. Jadi kata Yesus apa? Omongan orang Farisi itu betul, betul. Ya, tetapi tindakannya yang tidak betul. Jadi, nih, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu betul-betul mengajarkan, ajarannya udah betul ya. Itu aturan-aturan Tauratnya. Betul, ya lakukanlah. Tapi jangan ngikuti perbuatan-perbuatan orang-orang Farisi itu. Perbuatan mereka itu jelei, ya, artinya perbuatan mereka tuh yaitu orang munafik. Jadi jangan contoh perbuatannya, tapi contoh saja ucapannya. Ucapannya baik ya. Misalnya, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh onar, kamu harus berpuasa. Oke, itu bagus semua, lakukan. Tapi jangan contoh tindakan mereka mereka curang, mereka membunuh, mereka tidak berpuasa dan sebagainya. Ya, jangan lakukan ya. Kalau saatnya puasa ya puasalah ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan aturannya masing-masing. Itu maksudnya itu. Tapi nanti Yesus juga akan memberikan ya Roh Kudus supaya kita tahu ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang munafik seperti orang-orang Farisi ini. Janganlah sebut siapapun di dunia ini Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Bapa di surga ya. Yang lainnya adalah Bapak kita, ayah kita. Gak apa-apa, kita punya Bapak ya. Kita ngomongnya Bapak, bukan Bapa. Bapa di sini adalah Tuhan Bapa, pencipta langit dan bumi. Di sini Yesus banyak sekali mengecamnya karena mereka orang-orang Farisi ini bertindak munafik. Saya ingin menggarisbawahi yang ini dia nih. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi Yesus menyebut orang-orang munafik itu ular-ular dan keturunan ular beludak. Karena mereka memang benar-benar seperti ular itu. Jadi tampangnya aja manusia, tapi sebetulnya roh mereka itu seperti ular ya, iblis ya. Jadi segeralah sadar. Sebab Yesus berkata, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Keras ini. Keras, makanya hati-hati ya, di sini nih, di dunia ini kita nih ada manusia-manusia iblis ya. Sebetulnya mereka adalah ular-ular beludak ya, yang bentuknya seperti manusia, tapi roh mereka rohnya iblis ya. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini ya. Jadi Yesus menekankan bahwa kamu harus mempraktekkan, jangan seperti orang-orang munafik. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini mengenai aturan-aturannya. Sebab Yesus juga mencela mereka bahwa mereka membayar jintan, adas manis, pajak, ya, aturan-aturan hukum Taurat. Yang paling penting yaitu keadilan dan belas kasihan malah diabaikan ya. Jadi satu aturan harus dilakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Ya memang susah ya. Aturan banyak, tuntutannya banyak,
Gak hanya harus mengikuti aturan-aturan, tetapi juga harus punya belas kasihan, kesetiaan ya. Ya, untuk itu kita butuh kekuatan dari Tuhan Yesus, supaya kita tidak menjadi seperti ular-ular beludak ini ya, yang munafik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.